Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Haryesta dengan NIM 2301050079. Ingin menjelaskan sedikit mengenai hukum dagang. Jadi, bagaimana pengertian hukum dagang itu? Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata yang secara khusus mengatur aktivitas perdagangan dan hubungan hukum dalam dunia usaha. Sebelum membahasnya lebih dalam, perlu diketahui bahwa perdagangan merupakan kegiatan membeli barang dari suatu tempat atau waktu untuk dijual kembali di tempat atau waktu lain demi memperoleh keuntungan. Meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD tidak menyebutkan secara eksplisit tentang definisi hukum dagang, para ahli menjelaskan bahwa hukum dagang adalah aturan hukum yang mengatur soal perdagangan yang timbul dari aktivitas manusia dalam bidang usaha. Hukum ini mencakup keseluruhan aturan mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan dan juga dipandang sebagai bagian dari hukum perdata, khususnya mengenai perikatan perjanjian dalam buku 3 KUH Perdata. Dari berbagai pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum dagang merupakan kumpulan norma yang mengatur hubungan hukum antara manusia atau badan hukum dalam kegiatan usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Aturan ini terdapat dalam KUHD, KUH Perdata, serta berbagai peraturan khusus lainnya. Sejarah hukum dagang. Bagaimana sejarah hukum dagang di dunia? Hukum dagang dunia bermula dari hukum Romawi yang dikodifikasi dalam Corpus Juris Civilis pada masa Kaisar Justinianus. Namun, sering dengan berkembangnya perdagangan di Eropa, pada abad pertengahan muncul kebutuhan akan aturan khusus yang lebih fleksibel. Maka berkembanglah hukum kebiasaan pedagang yang didasarkan pada kebebasan berkontrak dan praktik perdagangan. Kodifikasi hukum dagang secara resmi dimulai di Prancis dengan terbitnya yang pertama yaitu Ordonnance de Commerce 1673 untuk perdagangan umum. Yang kedua Ordonnance de la Marine tahun 1681 untuk perdagangan laut. Yang ketiga Code de Commerce 1807 pasca Revolusi Perancis. Model ini kemudian diadopsi oleh negara lain, termasuk Belanda melalui Wetboek van Kophandel. Bagaimana sejarah hukum dagang di Indonesia? Pada masa penjajahan Belanda, hukum dagang yang diterapkan di Indonesia adalah Wetboek van Kophandel yang diadopsi dari sistem hukum dagang Prancis. Sistem ini diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengadopsi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang terdiri dari dua bagian, yaitu buku pertama tentang perdagangan, buku kedua tentang hukum maritim. Pada tahun 1934, Belanda melakukan perubahan besar dalam hukum dagang, menghapus istilah pedagang dan pembuatan dagang dalam KUHD dan menggantinya dengan istilah perusahaan untuk memperluas ruang lingkup hukum dagang. Perubahan ini juga berlaku di Indonesia dan berdampak pada reformasi hukum dagang yang lebih modern. Sumber hukum dagang. Apa saja sumber hukum dagang? Yaitu yang pertama hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu A. KUH Perdata, khususnya buku 3 perihal perikatan. B. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). C. Peraturan di bidang perdagangan di luar KUHD, koperasi misalnya, paten, merek, perum, perjan, persero, perusahaan negara, dan lain-lain. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan-peraturan khusus yang mengatur hal yang berhubungan dengan perdagangan. Selanjutnya, KUHD terdiri dari dua buku, yaitu A. Buku 1 tentang perdagangan, B. Buku 2 tentang hukum laut atau hukum maritim. Adapun bagian yang penting dalam hukum perdata yang mengatur tentang perdagangan ialah buku 3 KUH Perdata perihal perikatan
atau hukum perikatan, dan ketentuan-ketentuan tentang badan hukum atau Rechtsperson. Subjek hukum dagang. Siapa saja subjek hukum dagang? Yaitu yang pertama manusia. Manusia sebagai subjek hukum disebut Natürlich Person, yaitu seorang yang sejak lahir atau bahkan sejak dalam kandungan bila berkaitan dengan kepentingan hukumnya hingga meninggal dunia memiliki kedudukan hukum. Individu berhak membuat perjanjian dagang, menjalankan usaha, dan memiliki tanggung jawab hukum atas perbuatan dalam dunia usaha. Yang kedua itu badan hukum. Badan hukum adalah entitas non-individu yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum, seperti melakukan perjanjian, memiliki kekayaan, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Ada beberapa teori mengenai badan hukum, yaitu yang pertama teori fiksi, yaitu badan hukum hanya buatan hukum. Yang kedua teori harta jabatan, pengurus mengelola harta badan hukum karena jabatannya. Yang ketiga teori milik bersama, kekayaan badan hukum dimiliki bersama oleh anggotanya. Yang keempat, yang terakhir itu teori kenyataan, badan hukum merupakan entitas nyata dalam hukum. Klasifikasi badan hukum, yaitu yang pertama badan hukum publik, dibentuk oleh pemerintah dan bertindak berdasarkan hukum publik. Contohnya lembaga negara seperti MPR, DPR, dan kementerian. Yang kedua badan hukum privat, bertindak berdasarkan hukum perdata, terdiri atas yang pertama yang dibentuk pemerintah seperti BUMN. Yang kedua yang diakui pemerintah seperti perseroan terbatas dan koperasi. Yang ketiga yang diperbolehkan oleh hukum seperti yayasan sosial, pendidikan, dan keagamaan yang didirikan tanpa pengesahan khusus dari pemerintah tetapi tetap sah secara hukum. Istilah hukum bisnis. Istilah hukum bisnis. Hukum bisnis atau business law adalah cabang ilmu hukum yang mengatur segala hal terkait kegiatan bisnis, baik dalam bentuk perdagangan, barang maupun jasa, industri maupun aktivitas keuangan. Istilah ini digunakan secara luas dan modern dan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan istilah tradisional seperti hukum dagang, hukum perniagaan, dan hukum ekonomi. Menurut para ahli, hukum bisnis mengatur bagaimana pelaku usaha atau entrepreneur menjalankan usahanya dalam suatu sistem ekonomi yang dilandasi risiko dan bertujuan memperoleh keuntungan. Hukum bisnis memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk dalam hubungan antar perusahaan, antar individu, dan antar perusahaan dengan konsumen. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.